Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Andrianto. Di sini dengan NIM 080211282429. Di sini saya akan mengerjakan tugas lampiran soal nomor 2 untuk tugas algoritma pemrograman. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu menampilkan deret Fibonacci. Nah, untuk cara menampilkan deret Fibonacci, yang pertama kita menggunakan deskripsi pemrograman. Pada program ini menggunakan variabel n, i, a, b, c yang bertipe data integer. Pada program ini kita menggunakan pernyataan kondisi agar tahu bahwa nilai untuk mencari deret Fibonacci itu positif, serta kita menggunakan fungsi perulangan untuk menyelesaikan program deret Fibonacci ini. Terakhir, kita cetak untuk mengetahui hasil dari deret Fibonacci-nya. Nah, kita masuk ke prosedurnya. Yang pertama itu kita begin, kemudian variabelnya itu ada n, i, a, b, dan c untuk bertipe data integer. Kemudian kita read n, kita masuk ke pernyataan kondisi. Jika n kurang dari sama dengan 0, maka kita tulis masukkan bilangan positif. Karena apa? Karena bilangan deret Fibonacci ini tidak ada yang negatif. Makanya untuk input apabila benar, masukkan bilangan positif. Jika salah, maka A sama dengan 0, B sama dengan 1, C seterusnya. Nah, untuk lalu kita lanjut, kita write untuk deret Fibonacci. Kita masuk ke perulangan. Di sini inisialisasi i sama dengan 0 sampai n, maka untuk perubahannya adalah i plus plus. Kita tulis, kita write a. Kemudian untuk prosesnya ada c sama dengan a plus b, a sama dengan b, b sama dengan c. Nah, kita write, ini saya kosongkan saja biar langsung keluar hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada coding program gunakan GDB. Di sini fungsi utamanya sendiri itu ada inMain dengan tipe data integer yang saya pakai, ada variabel n, i, a, b, dan c. Kita cetak, masukkan jumlah bilangan Fibonacci. Selanjutnya kita cin n, lalu kita masuk ke pernyataan kondisi. Jika n kurang dari sama dengan 0, maka cetak masukkan bilangan positif. Lalu kita inline, lalu masuk. Jika pernyataannya salah, maka langsung A sama dengan 0, B sama dengan 1, C seterusnya. Nah, untuk cetaknya yaitu deret Fibonacci. Masuk ke perulangan. Untuk di perulangan sendiri, di sini inisialisasi i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari n. Dengan perubahan i plus plus, kita cetak a. Lalu Fibonacci sendiri c sama dengan a plus b, a sama dengan b, b sama dengan c. Kita cout dan kita running. Untuk hasil kita masukkan dari Fibonacci 5. Oke, keluar 0, 1, 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu kita lanjut ke penjelasan program. Yang pertama itu mulai, yang kedua itu langkah kedua kita pesan tempat variabel n, i, a, b, c dan bertipe data integer. Lalu langkah ketiga, cetak masukkan nilai dan akan menjadi isian variabel n pada program. Di sini contohnya saya ambil n sama dengan 5. Lalu kita cek apakah n kurang dari sama dengan 0. Karena tidak, maka kita langsung ke proses a sama dengan 0, b sama dengan 1, c terusnya. Nah, kita cetak deret Fibonacci. Kita masuk ke perulangan for. Perulangan for dengan inisialisasi i sama dengan 0, kondisi i kurang dari n, dan perubahannya adalah i plus plus. Nah, kita cetak a, kemudian untuk prosesnya itu c sama dengan a plus b, a sama dengan b, b sama dengan c, lalu kita cetak, lalu program akan selesai. Untuk flowchartnya sendiri yaitu pertama ada mulai, kemudian ada n untuk variabelnya,
kemudian n kurang dari sama dengan 0. Jika n kurang dari sama dengan 0, jika benar maka masukkan bilangan positif, tapi jika salah program akan tetap lanjut ke proses A sama dengan 0. Kita masuk ke perulangan. Di perulangan ini dengan inisialisasi i sampai n, apabila i memenuhi, kita ambil contoh n nya tadi 5, berarti t sama dengan a, lalu kita masuk ke proses c sama dengan a plus b, a sama dengan b, b sama dengan c, lalu kita masuk ke perubahan yang darinya i 1 sekarang ditambah 1 jadi 2. Karena 2 masih memenuhi, kita masuk lagi, kita cetak A, lalu kita proses C sama dengan A plus B, A sama dengan C. Kita masuk ke perubahan lagi, 2 ditambah 1 3. Karena 3 masih memenuhi dari 5, maka kita masuk lagi, kita proses lagi, kita cetak A, kita proses lagi C sama dengan A plus B, A sama dengan B, B sama dengan C. Kemudian kita masuk ke perubahan kembali, 3 ditambah 1 sekarang 4. 4 masih memenuhi dari 5. Karena masih memenuhi, kita proses kembali, kita cetak A, kita ke prosesnya C sama dengan A plus B, A sama dengan B, B sama dengan C. Nah, selanjutnya 4 sama dengan 5. 5 masih memenuhi dari 5. Jadi kita proses lagi, cetak A, kemudian kita proses C sama dengan A plus B, A sama dengan B, B sama dengan C. Lalu untuk I 5 ditambah 1 jadi 6. Karena 6 lebih dari 5, berarti pernyataannya sudah salah, maka program akan selesai. Nah, untuk running-nya itu masukkan jumlah bilangan Fibonacci, saya katakan 5, outputnya akan keluar 0 1 1 2 3. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.